Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para muhibbin dan para pencari Tuhan yang dirahmati Allah. Sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia, maka hendaklah setiap kita ini telah mampu mengenali Allah itu dengan pengenalan yang sempurna, zahir dan batin, bahwa hanya dialah yang wujud semata-mata dan tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dialah yang ada sejak mulanya yang ada ini. Bahkan sebelum kata-kata itu ada, dia telah lebih dahulu ada sebelum kata-kata itu ada. Disinilah ia menjelaskan tentang kewujudan dirinya itu dengan mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin, dan yang bersifat melainkan hanya aku, kata Allah. Maka fa'budni, kalau kamu sudah mengenal aku, kamu sudah berjumpa dengan aku, kamu sudah menyaksikan dan bertatap wajah dengan aku, maka hendaklah kamu itu beribadah kepada aku. Maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan itu, ketika kita telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna, zahir dan batin, itulah ibadah yang ingat, bukan ibadah yang lupa. Nah, ibadah yang ingat itulah yang mesti kita pahami. Nah, kalau kita tidak mengenal akan Allah, bagaimana ibadah kita itu akan ingat? Maka ibadah yang tidak ingat itu, ini yang ditegur oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang yang tidak ingat, orang yang tidak sadar akan dirinya siapa. Kalau kita beribadah tidak ingat, tidak sadar diri kita ini siapa, maka ibadah kita itu tidak ada ruhnya. Ibadah kita itu tidak ada nyawanya. Ibadah yang tidak ada ruh dan tidak ada nyawanya, itulah ibadah yang hampa. Tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa rindu, rasa bermahabbah dan bermanja-manja dengan dirinya. Itu ibadah yang mati. Ini yang Allah sampaikan kepada kita melalui baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, kata Rasul. Dia sama-sama beribadah, sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya dalam beribadah itu sama. Cara rukuknya sama, cara iktidal, sujud dan duduknya persis tidak berbeda. Akan tetapi kualitas sholat di antara mereka berdua itu bagaikan langit dengan bumi. Apa sebabnya ibadah mereka itu kualitasnya bagaikan langit dengan bumi? Padahal cara berdirinya sama, ruku, i'tidal, sujud dan duduknya persis sama, tidak berbeda. Namun kualitas sholat mereka itu bagaikan langit dengan bumi. Yang satu sholatnya ingat kepada Allah, hatinya benar-benar hadir menyaksikan Allah yang wujud dan nyata pada sekalian alam dan sempurna pada dirinya.
Sedangkan yang satu lagi, sholatnya tidak ingat kepada Allah. Hatinya itu tidak hadir kepada Allah. Maka hati yang tidak hadir kepada Allah dan hati yang hadir kepada Allah, itulah yang berjarak itu. Itulah yang menentukan kualitas mereka beribadah itu bagaikan langit dengan bumi. Maka pantaslah Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu melihat dan menyaksikan Allah. Makna ka'annaka itu benar-benar kamu melihat dan menyaksikan Allah itu. Makanya orang-orang arifin, Imam Ali, Syekh Junaid, pernah menjelaskan kepada umat ini, la na'budu rabbana lam yaro. Kami tidak akan menyembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat, belum kami saksikan. Makanya beribadah menyembah Allah itu betul-betul sampai kepada puncak musyahadah, sampai kepada puncak penyaksian. Inilah yang diingatkan oleh Allah itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Rabb itu, sembah olehmu akan diri aku ini, kata Allah. Benar-benar hatimu itu telah hadir, telah muncul suatu keyakinan. Jadi beribadah kepada Allah itu, hati ini mesti yakin. Kalaulah beribadah kepada Allah itu, Bapak Ibu, hati ini mesti yakin. Lalu yang dikatakan yakin itu yang mana? Maka yang dikatakan yakin itu menurut Rasul al-imanu kullu. Yang dikatakan yakin itu adalah iman yang sempurna. Berarti beribadah itu mesti memiliki iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti dengan iman yang sempurna, lalu iman yang sempurna itu seperti apa, kata Rasul? Makanya diterangkan oleh Rasul, iman yang sempurna itu adalah al-iman antuk minu biruqyatillah. Iman yang sempurna itu di mana kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu ibadati itu. Maka wajar dan pantaslah orang-orang arifin menjelaskan kepada kita, la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan sembah Tuhan itu kalau Tuhan yang kami sembah itu belum kami lihat dan belum kami saksikan. Ini pesan Rasul kepada kita yang disampaikannya. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal pikir memahami dan menyelami makna yang tersirat di balik apa yang disampaikan Rasul itu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah sehingga kamu beribadah itu benar-benar menyaksikan Allah itu. Maka syarat menyaksikan Allah, tentu kita mesti kenal dulu Bapak Ibu. Syarat kita kenal, ya, pahami akan diri kita ini. Lepaskan kemelekatan akan kehambaan diri itu. Kalau masih melekat kehambaan itu pada diri kita, masih ada keakuan dan kesadaran diri kita itu, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa mengenal, berjumpa dan menyaksikan Allah. Jadi syarat untuk mengenal Allah itu, lepaskan kehambaan itu, kemelekatan, kesadaran diri yang merasa diri itu wujud dan bersifat. Inilah yang disampaikan Rasul. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah mampu melihat dan menyaksikan Allah itu sehingga dirimu benar-benar mati. Lepas kesadaran dirimu, hilang keakuan dirimu. Kalau belum lepas kesadaran dirimu, masih melekat keakuan dirimu,
maka kamu belum mati. Makanya mati yang dimaksudkan Rasul, mati sebelum habisnya usia umur. Mati yang dimaksudkan Rasul, mati sebelum habisnya usia umur. Itu mati di dalam hidup. Mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Lepaskan kesadaran diri yang merasa diri itu ada. Ini yang dikatakan oleh Allah itu. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau merasa diri engkau yang wujud, diri engkau yang bersifat, sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iroda, serta hayat, maka selama itu kamu tidak akan pernah mengenal aku, kata Allah. Tapi apabila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Bila engkau tidak lagi merasa wujud, engkau tidak lagi merasa bersifat, tidak lagi merasa ada, melihat, mendengar, dan berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak, dan hidup, barulah engkau mampu mengenal akan diri aku, kata Allah. Karena yang sebenar-benar wujud itu aku. Yang sebenar-benar hayat itu aku, kata Allah. Yang sebenar-benar sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat itu adalah aku, kata Allah. Aku cuma yang ada sejak mula adanya, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Sedangkan dirimu juga nggak pernah ada sejak dahulu, sekarang, dan yang akan datang, kata Allah. Makanya orang yang telah hilang, yang telah lenyap akan keakuan dirinya merasa ada itu, disitulah dia mampu melihat dan menyaksikan Allah itu. Akan tetapi kata Rasul, kalau kita belum sampai kepada puncak musyahadah, belum sampai kita kepada puncak hakikat penyaksian kepada Allah, minimal kita turun pada maqam muraqabah. Maqam muraqabah itu adalah maqam fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu belum mampu melihat dan menyaksikan Allah yang wujud, yang nyata pada alam dan sempurna pada dirimu, hadirkan ruhanimu, hadirkan jiwamu, sehingga kamu merasakan akan kehadiran Allah itu menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fisajidin. Bahwa aku menjadi saksi bagi dirimu, aku melihat, memperhatikan dirimu pada saat engkau berdiri di waktu sholat, pada saat engkau ruku, pada saat engkau iktidal, pada saat engkau sujud dan duduk. Aku yang menjadi bukti, menjadi dalil dari setiap apa yang kamu lakukan, kata Allah. Maka hadirkan kesadaran Tuhan itu di dalam rohani kita. Ini namanya maqam muraqabah. Bagaimana setiap kita itu bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita? Kalau kita bisa merasakan kehadiran Allah pada diri kita, maka muncul pula lah di situ ketenangan dan kekhusyukan. Mana yang dikatakan Bapak Ibu mampu merasakan kehadiran Allah pada diri? Merasakan kehadiran Allah pada diri, itulah yang disebut namanya dengan hayat. Hayat itulah yang dikatakan rasa Tuhan. Hayat itu hidup, Bapak Ibu. Hidup itu yang katakan rasa Allah. Maka rasa itu sebenarnya adalah singkatan daripada Rasul Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah.
Rasul Allah itu singkatannya rasa. Mana yang dikatakan Rasul Allah yang disingkat dengan rasa, itulah yang dikatakan hayat, yang hidup. Mana yang hidup pada diri Bapak Ibu itu yang katakan namanya dengan nyawa. Nyawa itu meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Mana yang dikatakan nyawa? Yang dikatakan nyawa itu adalah nafas. Siapa nafas itu? Itu yang ruh, itu yang sebenarnya. Makanya Allah suruh kita ini berpikir. Wa fi anfusikum apalah tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Kalau kita mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikir kita, mau kita menilik dan menyentar ke dalam diri siapa sebenarnya diri kita ini, pasti kita mampu merasakan akan kehadiran Allah pada diri kita ini. Kita kadangkala Bapak Ibu sulit, payah kita mencari yang hidup di dalam diri, padahal kita setiap detiknya bernapas. Maka yang nafas itu siapa? Itu ruh itu. Siapa ruh itu, kata Allah. Maka disinilah Allah mengutarakan kepada Rasul. Kita ambil iktibarnya. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh. Katakan, hai Muhammad, ruh itu adalah urusan aku. Kalau Allah mengatakan ruh itu urusan aku, berarti ada makna yang tersirat di balik kalimat itu. Makna hakikatnya. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa ruh itu tiada lain adalah diri aku itu, Tuhan. Karena ruh itu sifat aku, wa sifatilah ghairi. Kalaulah ruh itu sifat aku, sama bahasa kalam, ilmu qurra, iroda dan hayat, wasifatilah ghairi, sifatku itu tiada lain adalah diri aku itu, kata Allah. Maka disitulah Allah katakan, ana fi abdi zohirun robbi fi batni abdi. Aku nyata pada batin hambaku. Maka orang yang mau menyelami dan menyentar akan rahasia dirinya, sadarlah ia bahwa Allah itu sudah lenyap menjadi rahasia dirinya. Disitulah jauhnya yang tiada berantara dekat, yang tiada bersentuhan. Maka rasa Tuhan itu yang mesti dihidupkan selalu di dalam rohani ini. Kalau tidak ada namanya si hayat pada diri kita Bapak Ibu, mana bisa batang tubuh ini hidup? Mana bisa batang tubuh ini bergerak? Mana bisa mata ini melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa itu? Itu karena adalah hayat itu. Siapa yang hayat itu yang sebenar-benarnya? Yang hayat itu hanya Allah. Rasa itu yang dihadirkan selalu. Tapi kalau kita tidak mau menghidupkan rasa itu dalam diri kita, maka selama hayat dikandung badan Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan selama ini adalah ibadah rutinitas saja. Ibadah ritual, ibadah batang tubuh, ibadah yang tidak ada ruh dan nyawanya. Itulah ibadah yang tandus, ibadah yang gersang, atau ibadah yang mati, ibadah yang hampa. Tidak ada nikmatnya di sana. Dan inilah yang dicap oleh Tuhan. Orang yang tidak mampu mengenal aku, tidak pula mau dia merasakan kehadiran aku pada dirinya. Itulah sebenar-benarnya orang yang buta dan orang yang tersesat itu. Baik di dunianya maupun di akhiratnya, kata Allah. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia ini, aku pastikan dia buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat itu.
Kalau Allah mengatakan orang yang buta adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, maka buta yang bagaimana yang Allah maksudkan di dalam surat itu? Ini yang diterangkan kembali oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepalamu ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati di dalam dada, itulah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka. Kalau Allah katakan orang yang buta mata hatinya adalah orang yang tersesat dan tempatnya di neraka, Bapak Ibu, lalu buta mata hati itu apa pula maksudnya? Buta mata hati itu maksudnya siapa yang tidak mengenal aku, kata Allah, di dunia ini, maka di akhirat tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud terang nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang wujud dan terang di luar dirinya, kata Allah. Wa adallun sabila, itulah orang yang tersesat itu. Lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kal an'am balhum adall. Lebih sesat daripada hewan ternak, Bapak Ibu. Hewan ternak dikatakan sesat karena dia itu tidak punya akal pikir. Akan tetapi manusia, Allah berikan namanya akal pikir, kecerdasan rohani. Lalu dia tidak mau menilik dan ikrar ke dalam dirinya. Tidak mau dia bertafakur, menyenter dan menilik ke dalam dirinya. Man ana, siapa aku? Ketika dia tidak mau mempergunakan akal fikir dan kecerdasan rohaninya, maka ketika itulah sesatnya manusia itu, lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak dikatakan sesat wajar, Bapak Ibu, karena dia tidak punya akal. Tapi manusia yang diberi Allah akal, tak mau dia mempergunakan akalnya untuk menilik siapa rahasia dirinya yang sebenarnya, maka pantaslah ia lebih sesat daripada hewan ternak itu. Maka seorang yang sadar akan dirinya, bahwa suatu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Orang yang sadar akan jiwanya ini, satu saat dia akan berpulang dan kembali kepada Rabb-Nya. Dan itu hal yang pasti, Bapak Ibu. Wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah. Ingat, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Rabb-Mu. Aku inilah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Berapapun umur kita, usia kita, hidup di alam dunia ini, satu saat kita pasti akan berpulang dan kembali kepada Allah. Apa sebabnya? Karena Allah sudah katakan itu kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dirimu itu asalnya daripada aku. Tentu pulang dan kembalinya kepada aku. Dima datangnya situ, pulangnya dima, hilang di situ dicari. Kalau memang asal kita adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya juga kepada Allah. Tak mungkin pulang dan kembalinya kepada yang lain. Ini yang kita mesti ini yang mesti kita pahami, ini yang mesti kita sadari. Kalau kita yakin satu saat akan pulang kembali kepada Tuhan. Maka sebelum datangnya ajal, sebelum habisnya usia umur kita, bagaimana kita ini telah mengenal Allah dengan pengenalan sempurna zahir dan batin. Andai kata ajal kita sampai nantinya, kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah terang lurus jalan pulang dan kembali kita itu dengan terang seterang-terangnya, Bapak Ibu. Tidak ada lagi dikhawatirkan, tidak ada lagi mesti digamangkan. Pada saat ruh itu melepaskan cangkangnya, yang ada cuma kerinduan. Lama terasa hidup di alam dunia bagi dirinya yang sudah bermahabbah kepada Tuhan itu.
Maka orang yang telah mengenal Allah, kematian itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang mengerikan Bapak Ibu, tapi suatu kerinduan, kenikmatan dengan Tuhan itu. Maka supaya kenal kita dengan Allah dengan pengenalan sempurna Bapak Ibu, maka malam ini kita coba untuk mendalami supaya kita ini sebelum ajal itu sampai kepada kita, sebelum ruh itu meninggalkan cangkangnya kita ini, maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, ya. Jadi mengenal Allah itu wajib hukumnya. Ya, kalau Ustadz katakan kalau ada hukum taklifi, ya, di atas wajib, maka di atas wajib itulah hukum mengenal Allah itu. Ya. Kenapa di atas hukum wajib itu kita mengenal Allah? Kalau memang ada. Karena Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya aku ini adalah akhir kesudahan perjalanan hidupmu. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah akhir kesudahan perjalanan hidup dan diri kita, berarti satu saat kita akan kembali kepada dirinya. Kalau kita kembali kepada dirinya, kenalilah Allah itu di dunia ini. Jangan dikenali Allah ketika telah mati, tidak ada gunanya lagi. Jadi mengenali Allah itu sebelum mati, di waktu hidup di alam dunia ini Bapak Ibu, wajib kita mengenalnya. Supaya apa? Supaya terang, lurus jalan pulang dan kembali kita itu kepada Allah. Makanya kita mesti pahami siapa Allah itu. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud. Allah itu nama bagi zat yang wajibal wujud. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi Allah itu nama. Nama bagi dirinya. Yang wajibal wujud, yang wajib ada. Sejak dahulunya, sekarang, dan yang akan datang. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dia yang batin. Bahwa tidak ada awal dan akhir, tidak ada zahir dan batin, melainkan dialah yang awal, dia yang akhir, dan dia yang zahir dan yang batin itu. Lalu bagaimana kita mengenal akan dirinya itu? Untuk mengenal akan dirinya, maka Allah sendirilah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mencari dan menemui Allah. Bertahun-tahun kita berguru, tujuan kita untuk mencari dan menemui Allah. Maka percuma, sia-sia perjalanan dan pencarian Bapak Ibu untuk menemui Tuhan. Kehendak hati ingin menemui Allah. Kehendak hati ingin berjumpa dan bersua dengan Allah. Tapi kalau Allah tak nondak dia Bapak Ibu, lah tu tak nondak. Allah tu tak amuh aku. Tak amuh aku mengenalkan diriku kepada dirimu. Aku tak pingin. Aku tak ingin memperkenalkan diriku kepada dirimu. Bagaimanapun kamu berusaha mencari dan menemui aku, kamu tak akan pernah bisa mengenal dan mencari serta menemui aku, kata Tuhan. Lalu kenapa Bapak Ibu bisa kenal Allah? Bapak Ibu kenal Allah sebenarnya karena Allah yang datang menemui Bapak Ibu. Allah datang menemui Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Famayahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, maka dialah yang beruntung. Jadi orang yang diberi Allah hidayah petunjuk karena Allah benar-benar datang menemui dirinya. Tujuannya Allah ingin membukakan rahasia dirinya kepada hamba yang dipilihnya. Itulah para nabi, itulah para rasul, itulah para auliaillah. Disitulah dikatakan araftu rabbi bi rabbi. Aku takkan pernah bisa kenal Allah. Takkan pernah bisa aku berjumpa Allah kalau bukan karena Allah.
Jadi Allahnya yang datang menemui diri Bapak Ibu. Allahnya yang datang kepada kita untuk membukakan rahasia dirinya kepada Bapak Ibu. Disitulah Bapak Ibu bisa kenal Allah. Jadi tidak bisa kita kenal Allah itu dengan akal pikir kita, dengan kecerdasan kita, dengan usaha kita, dan dengan ikhtiar kita. Kalau kita bersandar untuk mencari dan menemui Allah dengan akal pikir, dengan ilmu kita, sia-sia Bapak Ibu. Akal pikir, ilmu, dan kecerdasan daripada akal pikir kita itu Allah itu yang beri itu. Maka jangan disandarkan pengenalan diri kita kepada Allah itu karena ilmu dan akal pikir kita, karena pengetahuan kita, bukan. Tapi sandarkan diri, ilmu dan pengetahuan serta akal pikir kita itu hanya kepada Allah. Maka disitulah Allah akan membukakan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang Dia pilih itu. Apa sebabnya? Karena Allah itu sebenarnya ingin dikenal Bapak Ibu. Ini Allah katakan, kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya adalah perbendaharaan tersembunyi? Karena segala yang ada, segala yang wujud ini, semuanya itu berasal dan datang daripada diriku, kata Allah. Disitulah Allah menjelaskan dirinya itu adalah sebagai perbendaharaan yang tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Aku yang ingin dikenal. Siapa aku sebenarnya? Karena aku ingin dikenal. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu, aku zahirkan sesuatu. Sesuatu yang aku ciptakan itu, kata Allah, bukanlah di luar daripada diriku. Sesuatu yang aku ciptakan itu berasal daripada diriku sendiri, kata Allah. Liya'rifani. Supaya yang aku ciptakan itu, dia benar-benar mengenal aku. Akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya, kata Tuhan. Disitulah rahasianya. Allah baru bisa dikenal, Allah baru bisa dipahami, Allah baru bisa diceritakan. Karena Allah itu pingin dirinya dikenal Bapak Ibu. Nah, jadi untuk memahami rahasianya ini kita bukakan ya dari tanazul watarki. Nah, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Untuk memahaminya. Belum ada Bapak Ibu lagi itu. Jangankan diri Bapak Ibu, langit dan bumi belum ada lagi. Jangan langit dan bumi Bapak Ibu belum ada, aras lu kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi mahfuz belum ada, sorga neraka pun juga belum ada. Jangankan sorga neraka Bapak Ibu, nur saja belum ada. Ya. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah saja juga belum ada. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak bernama Bapak Ibu. Tak bernama Tuhan itu. Lalu kapan dia bernama? Ini yang akan kita kaji ini. Ini yang Allah maksudkan itu bukan surah Al-Insan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang nggak pernah bisa disebut. Ya. Belum ada apa-apa Bapak Ibu. Hanya Dia yang ada semata-mata. Ya, makanya Allah itu dalam keadaan batin. Nih. Allah itu dalam keadaan batin. Dalam keadaan kosong. Dalam keadaan hampa, dalam keadaan la sautun wala harpun. Bukan dia tidak ada, bukan dia tidak nyata, bukan dia tidak wujud,
Dia wujud, dia nyata, dia ada, tapi belum bisa dilihat, belum bisa dikenal, Bapak Ibu. Nama spidol nih, ha? Spidolnya ada atau tidak nih? Ada kan? Nanti saya letak di sini. Nampak nggak spidol tuh? Bisa nggak dilihat? Tapi ada nggak dia? Ada. Jadi jangan dibilang karena spidol tidak nampak sama Bapak Ibu, lalu dibilang spidol itu tidak ada. Ada dia, tapi tak bisa dilihat, tak bisa dikenal. Kapan spidol itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu? Ketika spidol itu menampakkan dirinya. Ini membawa paham aja Bapak Ibu ya. Spidol ini ada, spidol ini wujud, terang dan nyata. Tapi ketika dia belum menampakkan dirinya, maka Bapak Ibu belum bisa kenal, belum bisa lihat. Walaupun belum kenal, belum bisa lihat, namun jangan dibilang dia tidak ada. Jangan dikatakan dia tidak ada. Dia ada tapi belum bisa dilihat. Kapan bisa dilihat? Ketika dia menyatakan dirinya. Allah itu begitu. Allah itu batin. Batin itu jangan dibilang dia tidak ada. Jangan dikatakan dia tidak wujud. Jangan dikatakan dia tidak nyata. Dia wujud, dia ada, dia nyata, tapi belum bisa dikenal, belum bisa disebut, dan belum bisa diceritakan. Lalu siapa yang ada tuh? Yang ada ya dia semata-mata. Karena yang ada hanya dia semata-mata, maka disinilah orang-orang arifin menjelaskan akan hakikat rahasia dirinya. Karena dia cuma yang ada semata-mata, maka disebutlah dirinya itu dengan huwa. Atau disebut namanya Zatul Bihal. Atau dikatakan namanya Zatul Bahdi. Atau disebut namanya wujud mutlak. Atau disebut namanya wujud hakiki. Atau disebut namanya la ta'yin. Atau disebut namanya kuni bil kuni. Atau disebut namanya la sautun wala harpun. Huwa Zatul Bihal, Zatul Bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, la ta'yin, kuni bil kuni, la sautun wala harpun, menjelaskan tentang rahasia dirinya nggak pernah bisa disebut, tak bisa diceritakan, tak bisa dibahas Bapak Ibu. Jadi kalimat ini menceritakan, memberikan pemahaman dan penjelasan tentang rahasia dirinya nggak bisa disebut. Karena diri nggak bisa disebut. Heran-heran kita Bapak Ibu, bahasa Ustaz, panik aku. Itulah dia menamai dirinya dengan Allah itu. Tapi dia belum menamai dirinya dengan Allah. Belum bernama, dia itu tidak ada kata dan suara Bapak Ibu. Ini yang kosong nih. Yang tidak bisa dibahas, tidak bisa diceritakan. Lalu kapan dia bisa dibahas, kapan dia bisa diceritakan? Ketika dia pingin, dia itu menampakkan dirinya, dia pingin dikenal. Ketika dia pingin dikenal, ya, barulah dia akan menampakkan dirinya. Maka disitulah dia berimajinasi. Nah, kalau paham Bapak Ibu, bahasa imajinasi itu dari mana kalimatnya? Allah itu bernazar, yang disebut namanya nazarullah. Nazarullah itu alam pikir Tuhan. Alam pikir Tuhan itu dikembangkan maknanya Allah berimajinasi. Dia merenungkan, ya, dia berpikir dengan dirinya sendiri di situ. Maka disitulah dia mengatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an wa'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Situ duduknya. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, maka aku ciptakan sesuatu dari diriku.
Sesuatu yang aku ciptakan diriku itu supaya dia kenal aku, akulah sebenarnya yang nyata pada dirinya. Maka apa yang dizahirkannya, apa yang dinampakkannya, yang dizahirkan dan dinampakkannya itu sebenarnya adalah tajalli dirinya yang disebut namanya dengan nur. Ini yang sebut nur. Siapa nur ini? Nur inilah yang disebut namanya zahirnya Allah, Bapak Ibu. Nur ini yang dikatakan zahirnya Allah. Allah itu kan batin tadi. Karena dia ingin dikenal, maka yang batin itu menzohirkan dirinya. Yang batin itu menampakkan dirinya. Sebenarnya yang zohir itu, yang batin yang zohir, atau yang zohir itulah yang wujud. Yang batin inilah yang zohir, bukan yang zohir itu yang wujud. Yang batin ini yang zohir, yang batin itulah yang wujud. Karena dia ingin dikenal, maka dia menampakkan dirinya. Ketika dia menampakkan dirinya, menzohirkan dirinya, zohir dirinya itulah yang disebut namanya dengan nur. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, disebutlah namanya nur ilahi. Karena nur ini tempat memandang nyatanya dirinya, disebut juga lah namanya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan Nur Ilahi itu dua atau satu tuh Bapak Ibu? Satu dia. Penyampaiannya dua. Cara menghantarkan kajinya dua. Sebenarnya yang dua itu sebenarnya dia satu saja orangnya itu. Karena nur ini asalnya daripada dirinya, maka disebut nur ilahi, nur Allah. Ragu Bapak dengan nur ilahi dibuat nur Allah. Karena nur ini tempat memandang nyatanya dirinya, maka disebut namanya Nur Muhammad. Itu dia. Ketika dia telah zahir, barulah kita bisa mengenal akan dirinya. Itulah yang Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu li ajli. Siapa yang berkata tuh? Aku ciptakan dirimu? Allah. Mu itu kepada siapa ini Bapak Ibu? Kepada Nur Muhammad nih, Nur nih. Aku ciptakan dirimu li ajli. Apa li ajli? Tajalli. Apa tajalli? Tajalli bahasa Minangnya jale. Aku ciptakan dirimu untuk melihat, untuk menyatakan akan diriku. Bahwa Nur Muhammad ini diciptakan Allah untuk melihat nyatanya akan dirinya. Wa khalaqal alam. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam untuk melihat nyatanya akan dirimu. Maka Nur Muhammad inilah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Itu maknanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin kenal Allah, kenalilah Nur Muhammad tuh. Kalau Bapak Ibu ingin berjumpa Allah, kenalilah Nur Muhammad itu. Kalau Bapak Ibu ingin menyaksikan Allah, kenali Nur Muhammad. Kalau Bapak Ibu ingin bertatap wajah dengan Allah, kenalilah Nur Muhammad. Apa sebabnya kita wajib mengenal Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad itulah kezohiran dirinya. Nur Muhammad itulah penampakan dirinya. Ketika Nur Muhammad itu telah zohir sebagai penampakan dirinya, maka dihukumkan Nur Muhammad itu dengan baharu. Nah, ini dia. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan hukum baharu.
Nur Muhammad itu dihukumkan dengan muhaddas. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan sesuatu. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan hamba. Nur Muhammad itu dihukumkan dengan makhluk. Kenapa Nur Muhammad itu dihukumkan dengan makhluk, dihukumkan dengan hamba, dihukumkan dengan muhaddas? Baharu karena dia adalah zahir daripada diri Tuhan. Kalau dia sudah zahir, dihukumkan dengan muhaddas, baharu dihukumkan dengan sesuatu, dihukumkan dengan makhluk dan hamba itu Bapak Ibu. Ini memahaminya. Jadi kesimpulan sementara, yang dikatakan makhluk itu siapa Bapak Ibu? Ini dia Nur Muhammad. Yang dikatakan hamba, Nur Muhammad. Yang dikatakan sesuatu, Nur Muhammad. Yang dikatakan muhaddas dan baru siapa itu? Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu kezahiran Allah. Ya, walaupun dia dikatakan baharu, walaupun dia disebut muhaddas, walaupun dia dikatakan sesuatu hamba dan makhluk, karena dia adalah penampakan diri Tuhan, maka disebutlah namanya dengan wujudullah. Disebut juga namanya dengan ainullah. Disebut juga namanya hakikatullah. Disebut juga namanya miratillah. Disebut juga namanya makhluk atau hamba Allah, atau sebut abdillah. Jadi wujudullah, ainullah, hakikatullah ini dalam bahasa hakikat. Nah, dalam bahasa hakikat, nur ini disebut wujudullah, tempat memandang nyatanya wujud Allah. Dalam bahasa torikat, nur ini disebut namanya miratillah. Ini dalam bahasa torikat. Kenapa nur itu dikatakan miratillah dalam bahasa torikat? Karena nur inilah yang disebut cermin untuk memandang nyatanya akan wujud diri Allah tuh. Dan nur itu dikatakan abdillah, makhluk itu dalam bahasa syariat. Ya. Dalam bahasa syariat disebut abdillah, hamba Allah atau makhluk Allah, karena dia terzahir daripada dirinya. Itu yang dihukumkan makhluk itu yang dihukumkan kepada hamba, itu yang dihukumkan sesuatu, itu yang dihukumkan dengan muhaddas dan baharu itu. Dalam bahasa ma'rifatnya, nur itu tiada lain adalah Allah. Tiada lain adalah Allah. Kenapa nur itu tiada lain adalah Allah? Karena nur itu tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai, esa dalam dirinya. Ini yang Allah maksudkan tentang nur ini. Wajah alulahu min ibadihi juz'an. Aku jadikan Nur Muhammad itu sebenarnya adalah bahagian daripada diriku. Nih, bahagian. Contoh Bapak Ibu, nih. Nah. Ini kertas tisu namanya. Ya. Nah. Lalu karena dia ingin dikenal, dia ingin disebut, ya, maka dia menampakkan dirinya. Menzohirkan dirinya. Nih. Menampakkan dirinya. Pertanyaannya, sobekkan ini apa namanya, apa sebutannya bagi tisu yang disobek ini? Ini yang dikatakan bahagian. Wajah alulahu min ibadi juz'an. Kalaulah ini adalah bahagian daripada yang disobek, maka bahagian yang disobek itu tiada lain siapa itu? Tiada lain adalah tisu itu sendiri. Ini yang dikatakan bahagian. Dua, hakikatnya satu. Dua dalam penyampaiannya. Dua dalam sebutannya. Tapi hakikat yang disebut itu adalah satu. Ini yang selalu Ustaz kiaskan dengan Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah satu titik saja dari sebuah lautan.
atau dah satu tetes saja dari sebuah lautan. Itu maksudnya yang Ustaz antarkan itu, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu mengkacau alam ini seluruhnya. Mengkacau lah itu. Apa dikacau itu? Dikincah, jangan dikincah alam itu seluruhnya. Jangan diasah-asah alam itu. Jangan dijelajahi alam itu. Ya. Cukup kenali akan diri ini. Maksudnya dengan kias yang Ustaz sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin tahu namanya asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu menghabiskan keseluruhan air laut itu untuk diminum? Tidak. Dihabiskan pun tidak sanggup Bapak Ibu. Abi mau Bapak Ibu, alurnya abi itu. Takkan pernah sanggup Bapak Ibu menghabiskan air laut itu. Kalau ingin mencoba asinnya air laut, tak perlu dihabiskan semuanya. Tak perlu diminum semuanya. Cukup ambil air laut itu 1 sendok, lalu teteskanlah di lidah ini. Ketika 1 sendok itu diteteskan di lidah, walaupun 1 tetes, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Itu artinya 1 tetes air laut yang kita teteskan di lidah itu asin, itu memberikan pemahaman sesungguhnya air laut itu adalah asin. Untuk mengenal Tuhan, ya cukup Bapak Ibu mengenal nur ini ya. Kenapa untuk mengenal Allah itu kenal nur? Karena nur itu bahagian daripada dirinya. Jadi kalau nur itu bahagian daripada dirinya, itu tiada lain esa dengan dirinya tuh. Kenapa esa dengan dirinya? Karena nur itu adalah kenyataan untuk memandang dirinya. Ya, maka dikatakan dirinya itulah yang sebenar-benar wujud. Di mana yang sebenar-benar wujud? Dirinya Allah itu yang sebenar-benar wujud, dan yang wujud itu bukan dirinya. Apa maksudnya itu coba? Dirinya Tuhan itu, dirinya Allah itulah yang sebenar-benar wujud, namun yang wujud itu bukan dirinya. Yang wujud siapa tuh? Muhammad. Nur Muhammad nih. Dirinya Tuhan itu yang sebenar-benar wujud, sedangkan yang wujud ini itulah bukan dirinya. Kalaulah nur itu bukan dirinya, lalu siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itulah kenyataan untuk memandang wujud dirinya, namun dia esa. Itu dia tuh. Namun dia esa. Esa itu apa artinya tuh? Satu juga dia tuh. Makanya ketika Bapak Ibu memandang Nur Muhammad, yang terpandang siapa? Kalau esa terpandang itu Allah. Apa bedanya Bapak Ibu memandang gelasnya? Ketika Bapak Ibu memandang gelas ini, yang nampak apa? Yang nampak tuh kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang nampak kaca? Karena gelas ini kenyataan untuk memandang wujudnya kaca. Siapa yang tidak mampu memandang kaca pada gelas ini, maka apa namanya Ibu? Itu yang butuh sange itu dah. Itu butuh sange dah tuh dah. Ya. Siapa yang tidak mampu memandang Allah yang sudah wujud nyata pada Nur Muhammad, itu butuh sange. Padahal Nur Muhammad itu esa dengan dirinya. Mengesahkan itu yang berat Bapak Ibu mungkin memahaminya. Kalau Ustadz gunakan dengan bahasa kias, kalau nggak bingung Bapak Ibu, Nur Muhammad itu bukan dia, akan tetapi tiada lain adalah dia sendiri itu. Paham maksudnya itu? Nur Muhammad itu bukan Allah, akan tetapi tiada lain Allah itu sendiri. Satu dah. Ya. Kalau Ustadz bilang Nur Muhammad itu Allah, tercengang aku. Ya, kaget nantinya, makanya dikiaskan dulu. Nur Muhammad itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Agak payah Bapak Ibu memahaminya. Saya buat contoh lagi sini.
Ini gelas Bapak Ibu. Nah, gelas. Kita isi air panas. Nah, isi air panas, kemudian ditutup. Sekitar 5-10 menit. Setelah dibuka tutupnya, nah, kemudian ada muncul sini gelembung-gelembung sini. Ini apa namanya itu? Uap. Nah, ini uap ya, kita melatih pandangan zahir dan pandangan batin. Secara pandangan zahir, apakah uap ini air panas? Tidak. Uap, bilanglah uap. Air panas, katakan air panas. Paham itu? Itu zahir tuh, pandang zahir. Lalu kita tilik dengan pandangan hati, pandangan batin, pandangan basyirah. Apakah uap ini air panas? Iya. Kenapa uap itu air panas? Karena asalnya daripada air Ustaz antarkan dengan bahasa kias. Ya, lihat. Agak tegas ketik tengok tuh. Aku udah panik juga. Dari tadi lagi nih. Lihat dengan bahasa kias, perunggu namanya. Uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Soalnya lagi, uap ini bukanlah air panas, akan tetapi tiada lain air panas itu sendiri. Inilah yang dikatakan wajah alulahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya uap itu bagian daripada diriku itu. Nur Muhammad itu bukanlah aku, kata Allah, akan tetapi tiada lain aku juga. Nur Muhammad itu bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Kenapa? Waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah bagian daripada diriku. Itu yang Allah katakan khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad, aku zahirkan Muhammad sebenarnya untuk memandang akan diriku, kata Allah. Rupanya Nur Muhammad ini dalam bahasa torikatnya adalah cermin untuk memandang akan wujud rupa diri Allah. Bapak Ibu, ya, ketika pakai lempong siti tidak ada cermin, rapi tidak memasang itu? Tidak rapi. Maka cermin itu apa gunanya bagi Ibu? Untuk melihat wajah ketika ingin memasang lempong siti itu biar jelas dia. Allah, ya, ingin tahu, ya, siapa dirinya ini. Karena dia ingin tahu siapa dirinya, maka dia bercermin untuk memandang dirinya. Cermin untuk memandang dirinya, itulah yang katakan Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya. Sebenarnya siapa yang bercermin itu? Yang bercermin itu Allah. Maka kalau Allah yang bercermin, diri siapa yang nampak di dalam cermin? Diri Allah. Kalau ibu-ibu bercermin di rumah, dia nampak diri Ustadz tadi itu. Kenapa tak nampak diri Ustadz? Karena yang bercermin siapa? Yang bercermin diri ibu-ibu sendiri. Sekarang Allah cuma yang bercermin. Karena dirinya cuma yang bercermin. Dirinya cuma yang berdiri di depan cermin. Kalau Allah yang bercermin, maka diri siapa yang nampak dalam cermin? Itulah diri Allah itu. Kamu mudah memahaminya itu, makanya jangan dipersulit. Ya kan? Ini belum didengar kajian dia barik bana lah kaji wah. Pernah Bapak Ibu timbang kaji itu? Makanya dibilang oleh Allah, ini indazoni abdi bi. Aku ini menurut sangka hambaku. Kalau dia bilang mudah, asik, senang, mudah, senang, asik, dah tidak. Kalau dia bilang sulit, susah, berat, berat, dah tidak. Tergantung suasana hati ini ya. Maka perbaiki hati selalu berbaik sangka dengan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan buruk sangka sama Allah tuh. Baik sangka selalu. Ya. Makanya kalau kita mau berbaik sangka dengan Allah, Allah pasti mau datang menemui kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita.
Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, kata Allah, datang dia kepada aku ingin mencari aku dengan berjalan, aku songsong ia dengan berlari. Songsong, tahu ibu songsong? Allah jemput kita tuh. Siapa yang datang kepada aku dengan sejengkal, aku datang menemuinya dengan sehasta tuh. Maka kehendak Allah lebih mendahului kehendak hamba kepada dirinya. Kalau kita pingin jumpa Allah, Allah itu pingin rindu lagi untuk menemui Bapak Ibu sebenarnya. Maka orang yang hadir ini adalah orang-orang yang rindu ingin menjumpai Tuhan. Nur Muhammad inilah yang dikatakan bahagian daripada dirinya. Ya. Jadi orang yang ingin mengenal Allah, orang yang ingin jumpa Allah, orang yang ingin menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah, jalannya kenali Nur Muhammad ini. Karena inilah penzohiran dirinya, inilah penampakan dirinya, bahasa tauhidnya, inilah tajalli dirinya. Karena dia ingin dikenal. Dah paham Bapak Ibu sampai sini? Dah paham atau belum nih? Insya Allah. Sekarang kita lanjut lagi. Ini sampai jelas Tuhannya. Kalau nggak jelas Tuhannya, janganlah pulang dulu lah. Kalau bisa minta sama Allah, jangan mati dulu. Iya. Ini Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad ini benar-benar sudah wujud, benar-benar sudah nyata dia pada alam semesta. Nih. Alam semesta. Bunyi-bunyi gitu. Cicit. Jadi Nur Muhammad ini itu laku ketawaan ya. Ustaz ini suka ketawa itu. Nur Muhammad ini Bapak Ibu benar-benar sudah wujud dan nyata dia pada alam semesta. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu cari juga Nur Muhammad tuh lagi. Karena Nur Muhammad itu sudah wujud, sudah terang, sudah nyata pada alam semesta. Sekalian alam nih Nur Muhammad namanya nih. Seisi alam nih, apapun bentuknya, apapun rupanya, mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil sampai kepada yang halus, itu adalah Nur Muhammad. Termasuk Nur Aini. Masuk situ tuh. Apalagi Nur Hayati. Jadi Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam semesta. Kalaulah Nur Muhammad itu sudah wujud dan nyata pada alam semesta, maka alam semesta itulah tempat memandang wujud nyatanya diri Allah itu. Kenapa alam semesta ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah? Karena alam semesta inilah yang dikatakan Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Disitulah Allah mengatakan Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu nur. Allah itu nur. Nur itu benar-benar terang. Nih. Allah itu nur. Jadi nur itu jangan diartikan cahaya, Bapak Ibu ya. Allah itu adalah nur. Nur itu maknanya terang. Terang itu maknanya apa? Jelas. Jelas itu apa? Nyata. Nyata itu apa? Allah itu benar-benar wujud, benar-benar nyata, benar-benar jelas, benar-benar terang pada sekalian langit dan bumi. Rupanya sekalian langit dan bumi, itulah tempat memandang wujud nyatanya Allah itu, yang disebut namanya Muhammad. Ya. Jadi Allah itu benar-benar wujud, benar-benar nyata, terang dan nyatanya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Sekalian langit dan bumi ini, itu tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, yang disebut namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Beda nanti itu Bapak Ibu. Ya. Itu Nur Muhammad. Jadi kalau kita memahami tentang Nur Muhammad dan rahasia Nabi Muhammad SAW, memahaminya secara hakiki dan secara majazi. Pernah Rasul itu ditanya oleh sahabat, "Mata nabiyan ya Rasulullah?" Kapan engkau jadi nabi ya Rasul?
Apa jawaban beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, sedangkan Adam masih dalam bentuk proses. Baru antara ruh dengan jasad baru. Adam antara ruh dengan jasad masih dalam proses. Aku sudah jadi nabi. Itu maksudnya Bapak Ibu dari sisi ruhani, dari sisi hakikat. Jadi dari sisi ruhani, dari sisi hakikat, dia lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu memahami kaji, ruh Muhammad itu maksudnya Nur Muhammad. Maka nurnya itu lebih tua, lebih dahulu sebelum Nabi Adam tuh. Zahirnya baru lebih muda daripada sekalian Nabi dan Rasul. Itu yang Allah katakan. Ja'alani fatihan wa khataman. Allah jadikan aku ini sebagai pembuka. Dan Allah jadikan aku ini sebagai penutup. Apa maksudnya itu? Allah jadikan diriku ini sebagai pembuka, itu maksudnya Nur Muhammad itu sebagai pembuka adanya alam ini. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Adanya alam ini itu karena dirimu, maka Muhammad itulah sebagai pembuka adanya alam ini. Disitulah dikatakan Nur Muhammad itu yang mula pertama kali diciptakan Tuhan. Nah, itu bahasa syariatnya. Bahasa hakikatnya Allah nggak pernah menciptakan. Allah tak pernah menjadikan. Kalau Allah tidak pernah menciptakan dan menjadikan, lalu Nur Muhammad bukan dijadikan? Bukan. Nur Muhammad bukan diciptakan? Bukan. Kalau Nur Muhammad bukan diciptakan dan bukan dijadikan, siapa Muhammad itu? Muhammad itu tajalli diriku, kenyataan diriku. Ini orang yang nggak payah sedikit memahaminya. Kalau hati itu bangka memahami itu. Tahu bangka hati itu? Asal dengar kaji tahu dah sambuk muka tu dah. Itu dah payah tu dah tu. Asal cerita Nur Muhammad dah sesat ya tu dah. Gampang kali dia sesat-sesat kan. Bahaya Bapak Ibu. Kayaknya sudah kenal kali dengan Tuhan. Tu sok kenal itu. Mati nanti baru asailah. Dia tahunya hanya membaca buku saja. Kitab ini. Ya. Tidak tahu dia makna yang sebenarnya. Allah memberitakan kepada dirinya, nggak pernah tahu dia. Yang disebut namanya ilmu laduni itu. Ya. Makanya Allah bilang apa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Pasti nggak tahu artinya itu. Ibu tahu artinya tuh? Itu kan? Kena salah Ustaz ngomong itu. Mereka itu hanya tahu memahami yang zohir-zohir saja dari kehidupan dunianya. Padahal masalah hakikat mereka itu amat buta dan lalai kata Tuhan. Maka orang yang mampu memandang yang zohir saja dari kehidupan dunianya, itulah pandangan iblis itu Bapak Ibu. Pandangan iblis itu pandangan yang hanya mampu memandang yang zohir saja dari sisi kehidupan dunia ini. Buktinya, ketika diperintahkan Allah, hai iblis, sujud kamu kepada Adam. Apa jawaban iblis Bapak Ibu? Ana khairu minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada dia ya Allah. Karena engkau ciptakan aku daripada api, dan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Tentu mana yang mulia api daripada tanah ya Allah? Tentu mulia api. Karena dia memandang Adam itu diciptakan dari tanah tembikar saja. Makanya dia tidak mau sujud kepada Allah. Tapi kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena mereka mampu memandang yang tersirat di balik Adam itu. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Adam itu sebenarnya adalah kesempurnaan memandang bentuk rupa diri aku. Ya. Ini yang mesti dipahami. Sebenarnya Bapak Ibu, ini ceritanya berlapis-lapis ceritanya Bapak Ibu. Ya. Tuhannya iblis apa? Tuhannya malaikat? Tuhannya Adam?
Kalaulah Tuhannya Adam, iblis dan malaikat itu adalah Allah, mestinya apa kata Allah? Hei malaikat, hei iblis, hei Adam, sujud kamu kepada aku ini Tuhanmu. Tapi kena Bapak Ibu memahami seperti itu. Kalau Allah sebagai Tuhannya malaikat, iblis dan Adam, mestinya Adam, iblis dan malaikat sujud kepada Allah. Tapi Allah tak pernah menyuruh itu. Cukuplah kamu sujud kepada Adam, dah sama sujud kepada aku. Siapa Adam itu yang sebenarnya? Wa khalaqa Adam ka surati khalaqal insan ala suratur Rahman. Aku jadikan Adam itu sebenarnya itu adalah diriku, itu Tuhan. Maka malaikat sujud kepada Adam karena malaikat mampu memahami akan rahasia Adam itu yang sebenarnya. Ya, itu rahasianya. Sampai ke sini nanti Bapak Ibu belum putus gaji lagi nih. Ya. Jadi kalau ada ngantuk-ngantuk ya, cari lidi tentang itu. Itu rahasianya tuh dah. Nah, kita lanjut ke sini ya. Jadi Nur Muhammad itu sudah nyata pada alam semesta. Jangan dicari-cari juga Nur Muhammad, karena sekalian alam ini apapun bentuk dan rupa, itulah Nur Muhammad. Rupanya alam semesta inilah yang disebut namanya wujudullah. Alam semesta ini yang disebut namanya Ainullah, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah. Kalau bahasa tarikatnya, alam semesta inilah tempat memandang cermin Allah, memandang akan rupa diri Allah itu. Nih, Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad sudah nyata pada alam semesta, sebagai tempat memandang nyatanya wujud diri Allah. Akan tetapi, Bapak Ibu, ada juga tetapinya. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad pada alam semesta ini, sempurnalah sebutannya yang dikatakan insan. Udah manggil-manggil ya Daniel ya. Insya Allah tidak panggil Daniel lagi nih. Oh iya, tidak ada Daniel lagi dah. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta sudah sempurna sebutannya pada insan. Insan inilah yang sebut namanya Nur Muhammad itu. Jadi kesempurnaan memandang Nur Muhammad pada alam semesta disebutlah namanya insan. Insan inilah sebenar-benarnya tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu, Bapak Ibu. Insan kan Nur Muhammad tuh kan? Lihat, kita naikkan lagi. Tadi data Nazul naikkan lagi. Siapa namanya insan? Insan ini kan rahasia Allah. Lihat nih. Insan ini rahasia Allah. Apa kata Allah tuh? Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu rahasiaku. Aku rahasianya insan. Maksudnya insan itu tempat memandang akan rahasia diri aku secara sempurna, itu dah. Sedangkan alam ini, lihat ini alam ini insan tadi kan, kemudian alam. Alam ini disebut namanya cermin apa? Cermin Allah. Cermin Allah. Kan bisa Bapak Ibu membedakannya tuh. Insan itu rahasia Allah, sedangkan alam semesta disebut cermin Allah. Dan Nur Muhammad disebut wujud Allah. Kita tanazulkan lagi. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu wujud Allah. Sekarang Nur Muhammad sebagai wujud Allah sudah nyata dia pada alam semesta. Maka alam semesta itulah disebut cermin untuk memandang rupanya diri Allah. Sekarang alam semesta itu sudah nyata sebutannya pada insan itulah sebagai rahasia Allah. Kalaulah insan adalah tempat memandang nyatanya wujud diri Allah, lihat Bapak Ibu, insan ini banyak perangainya Bapak Ibu. Ada insan yang perangainya baik. Perangai tahu? Kelakuan. Ada insan yang perangai itu buruk. Buruk. Bukan buruk.
Ustaz agak payah bahasa Indonesianya. Buruk ya, bukan buruk. Nah, ada insan yang baik, ada insan yang buruk. Maksudnya, tempat memandang sempurnanya, ya, akan rupa wujud diri Allah, pandanglah kepada insan yang baik perangainya. Jangan kepada yang buruk. Di situ adab. Letakkan Allah tuh pada hal yang baik-baik. Ya. Oleh karena itu, pandanglah kesempurnaan memandang Allah itu pada insan yang perangainya baik. Itu dia. Sekarang, banyak sekarang ini ya. Yang baik ini Bapak Ibu pandang lagi di atasnya. Yang baik itu ada namanya soleh. Memandang kesempurnaan wujud diri Allah kepada manusia, baik lagi soleh. Baik lagi soleh. Di atas soleh itu masih ada tingkatannya. Apa tingkatannya? Ulama. Ulama bukan ubaru. Karena ulama inilah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Dia tidak berjarak dengan Tuhan. Bukan ubaru. Kalau ubaru dia nggak takut. Uang riba memang haram, tapi uang haji halal. Malu kita nih, Itulah tuh kalau dia soleh, tidak ulama. Makanya uang haji halal bagi dia. Tapi jangan sebut tuh. Tuh ibu berita sekarang tuh mah. Namanya tuh Bapak Ibu, ulama. Ulama inilah dikatakan warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi itu. Kalau ulama ini pewaris Nabi, apa yang diwariskan Nabi kepada ulama? Yang diwariskan Nabi kepada ulama itu adalah kulimah tauhid, la ilaha illallah. Mengajak dan menuntut umat bagaimana umat itu mampu mengenal akan Tuhannya. Itu dia, ulama itu. Jadi ulama yang dicari, ulama betul-betul warasatul anbiya, pewaris Nabi. Disitulah rahasianya ulama itu. Dibukakan oleh Rasul, karena dia pewaris aku, kata Rasul. Maka Rasul membukakan tabir rahasianya. Apa kata Rasul? Man akroma aliman pakot akromani. Wa man akromani pakot akromallah. Wa man akromallah pamakwahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, samalah dia memuliakan aku. Siapa yang beradab dengan ulamanya, sama dia beradab dengan aku. Siapa yang sudah beradab dengan aku, dah sama dia beradab dengan Allah. Siapa yang beradab dengan Allah, maka Allah tempatkan dia di surga. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang menziarahi ulamanya, berkunjung bersilaturahim dengan ulamanya, sudah sama dia berkunjung bersilaturahim dengan aku di dunia ini. Wa man sofa aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang berjabatan tangan dengan ulamanya, sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'anna ma jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ma yaumil qiyamah. Siapa yang duduk sehamparan dengan ulamanya, sudah sama artinya duduk sehamparan dengan aku di dunia ini. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia, maka di akhirat dia juga duduk sehamparan dengan aku. Apa sebabnya? Al ulama warasatul anbiya. Dia adalah pewaris Nabi. Dia orang yang paling kenal dengan Tuhannya. Orang yang paling cinta dengan Rasulnya. Karena rahasia Allah itu sudah dibukakan ke dalam dadanya ulama ini. Itu dia. Maka kesempurnaan memandang Allah itu kepada insan ulama, bukan ubaru. Di atas ulama masih ada lagi. Ini yang disebut namanya
aulia. Aulia itu jamak daripada Jadi kesempurnaan memandang Allah pada insan, insan adalah ulama kapasitasnya sebagai para aulia ilah. Ini yang dikatakan Allah. Inna aulia Allah minal muttaqin. Wali Allah itu adalah orang bertakwa. Makanya mudah Rasul mengatakan kepada kita, at-taqwa hauna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Makanya saya bilang, sakit itu bukan di sini, di sini sakit itu. Iya Tuhan. Iya. Apa maksudnya at-taqwa hahuna di sini? Takwa itu letaknya di hati. Hati yang telah hadir bersama Allah. Ruhani yang telah jinak dengan Tuhannya. Ruhani yang telah hidup kesadaran Tuhan di dalam dirinya ini. Jauh yang tiada berantara, dekat yang tiada bersentuhan. Dia sudah berada dalam dekapan kandungan Rahman dan Rahimnya Allah sudah. Baru dia bisa mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa hadir beserta diriku ini. Karena Allah menjelaskan itu kepada kita. Aku senantiasa hadir beserta dirimu. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku. Di mana ada kamu, situlah nyatanya aku, kata Allah. Jadi Allah senantiasa menyertai akan diri Bapak Ibu. Itu duduknya itu. Jadi memandang kesempurnaan Allah itu, pandanglah kepada aulia ilah. Di atas aulia ilah ini ada lagi makom yang tertingginya. Itu disebut namanya Nabi. Jadi memandang kesempurnaan Allah itu mandang pada Nabi. Nabi itu berapa banyaknya Ibu? 124.000 Nabi. Memandangnya ke 124.000 Nabi. Di atas Nabi masih ada makom lagi yang tertinggi. Rasul. Memandang kesempurnaan Allah itu kepada insan yang kapasitasnya, makomnya sudah duduk pada makom Rasul. Berapa Rasul itu? 315 kali Pak. Dari 315 Rasul itu, pandang lagi yang terbaiknya, memandang Tuhan. Keberapa? 25 Nabi dan Rasul tuh. Dari 25 Nabi dan Rasul, dipilih lagi yang terbaiknya. Mandangnya kemana? Kepada yang 5. Dari yang 5 itu lebih baik lagi. Dari yang terbaik yang 5. Pandangnya kepada yang 1. Siapa yang 1 itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Rupanya memandang kesempurnaan wujud nyatanya diri Allah itu kepada Nabi dan Rasul. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah dibukakan Allah rahasianya. Laqad kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Ini jawabannya. Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang ingin berjumpa Tuhan. Muhammad itulah contoh dan teladannya. Ya, maka pandanglah Muhammad itu zahir dan batin. Disitulah beliau mengatakan kuntu nabiyan wa adam baina ruh wal jasad. Aku sudah lebih dahulu menjadi nabi, Adam baru antara ruh dengan jasad. Nurnya aku sudah lebih dahulu ada, Adam belum ada lagi. Batin aku sudah lebih tua daripada Adam. Zahirnya aku, tubuhnya aku lebih mudah daripada Adam. Berarti Muhammad itu memahaminya secara hakiki dan maknanya secara majazi. Sekarang beliau sudah tiada. Beliau sudah wafat. Kalau beliau sudah tiada, beliau sudah wafat, jasadnya nggak ada lagi. Kemana tempat memandangnya Bapak Ibu? Itu lagi itu. Memandangnya itu, mandanglah kepada makna yang hakiki. Nur Muhammad itu.
Pahamilah Nur Muhammad itu sudah nyata pada tubuh Bapak Ibu, sudah nyata pada ruhnya Bapak Ibu. Ruh dan tubuhnya Bapak Ibu itulah asalnya daripada Nur Muhammad. Nah, nih, lihat. Coba sini. Nah, tubuh, nah, ruh. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, ya, namun Bapak Ibu tidak akan pernah hilang arah, hilang pedoman, ya, untuk mengenal dan menemui Allah. Tidak hilang arah kita. Pahamilah, asal kejadian tubuh, asal kejadian ruh itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Itu maksudnya, tubuh dan ruh Bapak Ibu itu yang dikatakan Nur Muhammad. Maka siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, yang sudah nyata pada tubuhnya, yang sudah nyata pada rohnya, maka disitulah dia mudah mengenal Allah itu. Maka Rasul pernah bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri man ana? Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa aku yang sebenarnya? Apa jawaban beliau? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul sajalah yang tahu ya Rasulullah. Ketika itu Rasul menjawab, wahai Umar, ana Ahmad bilal mim. Ana Ahmad bilal mim. Aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad tidak ada huruf mimnya, apa bacanya Bapak Ibu? Nih, Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa. Siapa yang Esa sebenarnya? Yang Esa itu Allah. Ketika itulah Rasul mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku ini, sudah sama kamu memandang Allah. Selamatlah kita ini. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku, lalu dia beriman dengan aku. Beruntung dia itu. Abu Lahab lihat Rasulullah, masuk surga enggak? Masuk apa dia? Masuk neraka. Berarti yang dimaksudkan Nabi itu bukan memandang sosok fisiknya. Siapa yang memandang Nur Muhammad? Nur Muhammad itu sudah jadi tubuhku, sudah jadi ruhku. Nur Muhammad itu sudah jadi tubuh dan ruhnya Bapak Ibu. Padam api neraka itu dah. Itulah rahasia yang tersirat. Kenapa ketika Rasul lahir, api sembahan orang Majusi yang bertahun-tahun disembah tidak pernah padam, tapi ketika Rasulullah lahir, api itu puduh Bapak Ibu. Lah, tahu puduh? Padam. Patung-patung sembahan berhala selama itu tidak pernah roboh, hancur. Tapi lahirnya Rasulullah, patung itu hancur. Maknanya, siapa yang sudah lahir Nur Muhammad, sudah lihat Nur Muhammad menyala di dalam dirinya, maka api sembahan Majusi yang ada dalam hati ini, yang hidup, akan padam. Berhala-berhala yang ada pada tubuh ini akan roboh di situ. Karena Nur Muhammad itu. Inilah rahasianya itu. Jadi walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, Bapak Ibu bukan Rasul, Bapak Ibu tidak dapat mukjizat, namun ingatlah Bapak Ibu juga bahagian daripada dirinya jua itu dah. Apa maksudnya dirinya jua itu? Usah ulang lagi. Walaupun Bapak Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak dapat mukjizat, akan tetapi diri Bapak Ibu ini bahagian daripada dirinya jua. Bahagian daripada diri Nur Muhammad itu, Mas Ustaz. Selamat kita tuh. Contoh, nih Ustaz lagi nih. Ini banyak contoh nih, ya. Jangan dibilang Ustaz aus, ya Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya Ustaz aus. Ini gelas Bapak Ibu, gelas kaca. Lihat ini gelas kaca nih. Lalu kita lambungkan gelasnya. Ya lambungkan. Apa bahasanya yang pas tuh? Lebur kan paham Bapak Ibu, lebur dilempar ya. Lambung masa Ustadznya. Walaupun dilambungkan di atas, sampai di bawah pecah dia Bapak Ibu. Berkeping.
4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Walaupun pecahannya, kepingannya ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Ingat Bapak Ibu, yang 3 meter itu juga bahagian daripada kaca ini juga. Walaupun Nur Muhammad, nah Bapak Ibu ya, Nur Muhammad itu yang sudah sempurna pada diri Rasulullah, ya lihat. Walaupun beliau sudah wafat, kita tidak pernah kehilangan harap. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu juga bahagian daripada Nur Muhammad itu juga, Bapak Ibu. Beruntunglah orang tuh. Tuba man ro'ani wa amanah bi. Beruntunglah orang yang melihat Nur Muhammad lalu dia beriman dengan Nur Muhammad itu. Selamatlah dia itu, Bapak Ibu. Ini rahasianya. Kenapa beruntung? Karena Nur Muhammad itulah sebenarnya tajali tempat memandang nyatanya akan diri Allah. Ini yang dikatakan Allah. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah seorang bapak laki-laki di antara kamu. Bukan seorang bapak. Akan tetapi Muhammad itu Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin. Dua maknanya tuh. Muhammad itu bukanlah seorang ayah, bukan seorang bapak laki-laki di antara kamu, akan tetapi Muhammad itu Rasul Allah. Apa kata Allah? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Apa arti Rasul Allah? Utusan Allah. Mana utusan Allah? Pada diri Bapak Ibu. Itu yang disebut namanya ruh. Ruh inilah yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Utusan Allah itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, ayat yang lain. Telah datang kepada kamu Rasul Allah dari dirimu sendiri. Ini yang ruhnya. Pahami itu. Makanya walaupun kita bukan nabi, bukan rasul kita, tapi kita bahagia daripada nur juga, beruntung juga kita Bapak Ibu. Selamatlah kita itu. Maka ketika itulah Bapak Ibu sudah mengenal akan Allah itu. Dengan pengenalan yang sempurna, sudah nyata, sudah wujud, telah zahir. Wujud dan zahirnya Bapak Ibu, wujud dan zahir nyata pada diri masing-masing. Inilah yang Ustaz maksud pertemuan Bapak Ibu dengan Allah, pertemuan dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Maka setiap harilah Bapak Ibu sudah bersama Allah dan sudah. Itulah maksudnya. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa segudang amalnya, amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan segudang ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan makrifatnya, makrifatnya juga akan aku tanya, benarkah dia mengenal aku atau tidak? Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan membawa diriku, tidak aku hisap, tidak aku minta pertanggungjawabannya, tidak aku tanya, itu urusan aku, itu hak aku, kata Allah. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Siapa yang datang kepada aku membawa diriku, itu urusan aku, tidak aku tanya, tidak aku hisap. Itu maknanya. Serahkanlah hak Allah itu kembali. Mana hak Allah yang Bapak Ibu pakai selama ini, Bapak Ibu tidak sadar? Mana yang hak Allah itu yang mesti dikembalikan kepada Allah? Hak Allah yang Bapak Ibu kembalikan kepada Allah biar selamat kita. Itulah yang merasa wujud nih. Yang merasa sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hak Allah yang kita pakai selama ini, kita tidak sadar bahwa itu hak Allah. Maka setelah kita menyadari itu adalah Allah, serahkan kepada Allah nih. Ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau ya Allah, aku ini tiada ya Allah. Ya Allah, yang sama basar itu hanya Engkau ya Allah.
Yang melihat, mendengar itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini buta tuli ya Allah. Ya Allah, yang kalam itu hanya Engkau ya Allah. Yang berkata itu Engkau ya, aku ini bisu ya Allah. Ya Allah, yang ilmu kuda iradah itu hanya Engkau ya Allah. Yang tahu, yang berkuasa dan berkehendak itu Engkau ya Allah. Aku ini bodoh ya Allah. Aku ini lemah ya Allah. Aku ini papa ya Allah. Ya Allah, yang hayat itu hanya Engkau ya Allah. Aku ini mati ya Allah. Ketika Bapak Ibu sudah diserahkan kembali hak Allah itu, maka pada saat ajal itu datang kepada Bapak Ibu sudah membawa diri Tuhan di situ. Karena ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Kalau diri Bapak Ibu nggak ada lagi, wujud dan diserahkan kepada Allah. Lalu wujud itu siapa yang wujud lagi itu? Yang wujud itu hanya Allah. Kalau Allah yang wujud, siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Siapa yang berkata, mengatakan, berkuasa, berkehendak dan hidup? Itulah maksudnya datang kepada aku membawa diriku. Jangan nanti Bapak Ibu salah paham pula. Kalau gitu Ustaz, tidak perlu kita beramal lagi, tidak perlu kita berilmu lagi, tidak perlu kita makrifat lagi. Wajib beramal, wajib berilmu, wajib bermakrifat. Namun jangan kita merasa diri kita yang merasa beramal, berilmu dan bermakrifat. Tetap beramal Bapak Ibu, jangan beramal pula. Tetap berilmu, tetap bermakrifat, tapi jangan ada keakuan diri yang merasa diri Bapak Ibu yang beramal, berilmu dan bermakrifat. Hanya dialah semata-mata. Maka sandarkanlah diri kita ini, ilmu, amal dan makrifat kita hanya kepada Allah. Itu selamat tuh Bapak Ibu. Barulah sempurna Bapak Ibu mengenal Allah itu. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu mengenal Allah, maka insan yang telah mengenal Allah, yang sudah wujud nyata pada Muhammad, sempurna pada rupa insan, diri masing-masing. Disebutlah diri insan itu namanya insan apa sebutannya? Insan kamil mukamil. Insan paripurna. Paripurna, yang sempurna, insan yang telah mengenal Tuhan itu. Kalau ibarat mengali Bapak Ibu, lah itu menggalas ala balabu gali namo ala buntung nama ala tajwa jaga tu dah. Selame di dunia, akhirat juga selame surga, jawabannya itu dah. Paham maksud satu? Siapa yang sudah kenal dirinya, ala tajwa jaganya tu, ala beruntung galinya tu, ala balabu dagangannya tu, ala selamat hidupnya dunia akhirat. Terjemahkanlah sama Daniel itu dah. Ustaz payah kalau membuat bahasa Indonesianya kayak gitu dah. Kalau Daniel sudah mengenal diri, ya Muhammad dan Allah sudah mengenal diri, kok berdagang Daniel, ala beruntung ada dagang itu. Laba-labu tu, laba-labu tahu? Laba-laba. Beruntung. Ala beruntung tu mah. Ya, duit dah selamek tu. Tinggal takdir saja lah itu. Kalau sampai takdir mati sila itu. Aduh, takut itu. Itu tuh. Jadi kalau orang sudah mengenal Allah, itulah orang yang selamat itu Bapak Ibu. Mati bukan suatu hal yang menakutkan. Mati itu rindu tuh Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu takut dengan mati, bermasalah hatinya tuh. Doa tanggung panjang le. Minta surga, mati dengan apa ada? Surga. Oh, ini bahasanya, kalau itu bisa Ustaz terjemahkan, Bu. Kalau ada orang pingin masuk surga, Ibu, lalu dia mati tak mau dia. Mati dia tak mau dia. Bagaimana mau masuk surga? Kalau masuk surga mesti mati dulu. Ya, makanya Bapak Ibu pengen masuk surga. Jadi jangan takut mati. Kalau takut mati ya jangan hidup lagi. Itu mesti pahami, jangan takut mati. Mau datang hari ini, mau besok, mau pagi, terserah Allah lah. Makanya kalau mau tidur, bacalah doa mati. Apa doa mati, Bu? Alhamdulillah, beruntunglah suami dapat ibu nih. Ya, dengan namamu ya Allah, atas namamu ya Allah,
Aku hidup dengan atas namamu ya Allah, aku mati. Rupanya sebenarnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu baca doa itu, sebenarnya diri Bapak Ibu tidak hidup dan tidak pernah mati. Diri Bapak Ibu tidak pernah hidup dan tidak pernah mati. Sebabnya apa? Hidup dihidupkan, mati dimatikan. Berarti diri Ibu tidak pernah ada sama sekali. Maka jangan mengaku-ngaku hidup. Hah? Paham tuh Bapak Ibu? Aku indah, baju leh. Jangan ngaku-ngaku hidup. Karena kita sejak dahulunya tidak pernah hidup. Yang hidup itu hanya Allah. Kalau yang hidup hanya Allah, lalu siapa kita ini? Kita ini kenyataan memandang wujud dirinya. Kalau kita ini kenyataan memandang wujud dirinya, rupanya diri kita inilah kesempurnaan dirinya Allah itu. Yakin dengan diri itu Bapak Ibu. Yakin dengan ilmu ini. Jangan ragu. Kalau ragu Bapak Ibu, apa jawaban Tuhan? Wa may yartadid minkum an dinihi fayumut fahuwa kafir. Barang siapa yang ragu dia, tak yakin dia. Aku ni dirinya itu adalah bentuk lain daripada rupa diriku. Tak yakin dia, mati dia di dalam keraguan itu, matinya kafir. Ketika itu apa kata Allah? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbih wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Barang siapa yang kafir, tidak mau dia yakin dan percaya aku ini dirinya, maka amal ibadahnya itu tidak ada gunanya. Aku batalkan. Karena dia ragu berjumpa dengan aku. Tak mau dia berjumpa dengan aku, tak yakin dia berjumpa dengan aku. Maka seluruh amalnya tidak ada gunanya. Tidak aku pernah perhitungkan itu ada Tuhan. Ngangu leleh. Tahu ngangu tuh gigi jari lagi itu, tak ada gunanya lagi. Maka amal kita yang seperti itu, yang tidak yakin bahwa diri kita ini adalah bentuk lain daripada rupa dirinya, tidak yakin kita. Maka apa jawaban Tuhan? Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka mereka telah melakukan amal yang terbaik, padahal mereka itu sudah tertipu dengan diri dan amal mereka. Dia aja tidak yakin dengan dirinya. Siapa dirinya? Bagaimana dia akan berjumpa dengan aku? Bagaimana dia akan mendapatkan rahmat aku? Sementara diri aku ditolaknya, yang sudah nyata pada dirinya. Dikeluarkannya aku dari dirinya. Maka orang yang menolak ilmu tauhid, orang yang menolak ilmu ma'rifat, bahkan ada mengatakan ilmu tauhid, ilmu ma'rifat sesat, berarti dia telah menolak kehadiran Allah yang telah nyata pada dirinya. Terimalah nanti di akhirat itu. Nah, kalau Ustadz hidup di masa itu, Ustadz jadi saksi itu. Iya. Ini antara Bapak Ibu dengan Ustadz ini mana yang dahulu lah, terserah lah tuh dah. Kalau Bapak Ibu duluan oke juga. Kalau Ustadz belakangan nggak apa-apa juga. Mana yang baik itu? Tugas Ustadz masih lama lagi. Ya. Itu mesti dipahami. Jadi yakin dengan kaji ini Bapak Ibu. Kalau nak yakin Bapak Ibu dengan kaji ini, untuk apa panik-panik datang mengaji ya? Jauh-jauh dari Jawa Tengah, dari Jawa Tengah Bapak. Jadi Jawa mana Pak? Jawa Barat mah. Bayangkan lah, dari Jawa Barat tuh. Kemudian ada dari Sumatera Barat juga. Ini yakin ngaji itu. Kalau kita dah yakin mengaji, insya Allah. Tenang batin nih Bapak Ibu. Insya Allah matinya nggak membusuk tuh. Matinya tak membangkai, matinya tak dimakan oleh cacing tanah, tidak membelatung dia. Kalau sama saja matinya orang tidak beriman dengan orang yang beriman sama-sama hancur, tidak ada gunanya kita nih mengaji. Ini jaminan Tuhan tuh kalipah. Apa jaminan Allah? Hal tak lamu, hal yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang makrifat dengan orang yang tidak makrifat? Samakah orang mengenal Nur Muhammad yang tidak mengenal Nur Muhammad? Tentu tidak sama. Orang yang berilmu, orang yang makrifat, orang yang telah mengenal akar rahasia dirinya, tentu tidak pernah sama dengan orang yang tidak mengenal rahasia dirinya. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, mati hancur, itu biasa. Tapi kalau orang mengenal Tuhan hancur juga, tidak ada gunanya. Berarti sama aja tuh. Kalau orang sudah kenal Allah, dirinya tidak hancur. Dirinya tidak membusuk, dirinya tidak membangkai, lunak dia Bapak Ibu.
Ini rahasianya dibukakan Allah melalui nabinya. Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi ini. Artinya Allah haramkan bumi ini, tanah ini, bumi ini tidak akan menghancurkan diri Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang telah mengenal Nur Muhammad sebagai tajalli nyatanya diri Allah yang sudah sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Tinggal Bapak Ibu yakin atau tidak aja lagi itu. Makanya bicara tentang Tuhan, masalah keimanan. Tidak bisa main logika. Dengan rasio, nak mau Bapak Ibu. Dengan iman. Maka iman itu at-taqwa hauna, kata Rasul. Iman itu letaknya di sini. Itulah orang pilihan itu. Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang aku beri petunjuk, dialah orang pilihan itu. Dialah orang yang aku pilih sebagai wali dan kekasih aku. Tempat nyatanya memandang diri aku pada dirinya oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu, diri Bapak Ibu ini pengganti nyatanya memandang diri Allah Tuhan. Barang siapa yang tidak dapat petunjuk, kemanapun dia pergi minta petunjuk selain daripada aku, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Karena akulah yang walian mursyida. Rupanya wali mursyid itu Allah Bapak Ibu. Allah yang wali mursyid. Allah yang wali mursyid itu sudah wujud dan nyata, dia disebut namanya insan. Kapasitasnya Nabi, Rasul, Aulia Illah dan Arif Billah. Temuilah itu mereka itu. Itu mesti pahami. Makanya wajib Bapak Ibu punya mursyid, punya guru, punya pembimbing. Apa kata Allah? Yaumana du'ukula unasan bi imamihim. Bahwa pada hari akhirat itu nanti manusia Bapak Ibu dipanggil, dikumpulkan sesuai dengan mursyidnya masing-masing, gurunya masing-masing. Kalau Bapak Ibu tidak punya pembimbing di dunia ini, pelongo-pelongo nanti di situ. Pelongo-pelongo itu apa tuh? Menung-menung di situ tuh. Ya tentu enggak ada jenis. Kalau ada jenis kesurupan bos itu. Jadi kalau kita punya pembimbing di dunia, insya Allah kita berkumpul. Ini yang menjadi namanya keluarga Robbani. Keluarga Robbani itu bukan tulisannya. Tersimpan di dalam ini duduknya Robbani itu. Makanya Allah bilang, kunu Robbanina bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi keluarga Robbani, menjadi keluarga aku, kata Allah. Yang mengenal aku, yang pandai membaca kitab. Dan mau pula dia mengajarkan isi kitab itu. Jadi Bapak Ibu wajib pandai membaca kitab. Kitab Bapak Ibu yang wajib dibaca namanya kitab Nafsiyah. Kitab Nafsiyah tidak ada titiknya, tidak ada hurufnya, tidak ada barisnya, tapi bisa Bapak Ibu membacanya. Itulah kitab diri. Kenalilah diri itu. Ini yang disebut namanya Al-Quranul Azim. Al-Quran yang kodim, tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada titik dan baris, tapi bisa dibaca KH. Tahu KH? Ragu bilang KH. Pahami itu Bapak Ibu. Ada paham Bapak Ibu? Alhamdulillah, udah terasa capek akunya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya dengan jalan kita mengenal Nur Muhammad yang sudah nyata pada diri, sedangkan Nur Muhammad itu dapat memandang wujud nyatanya diri Allah, maka ketika itulah Bapak Ibu bersama Allah namanya. Sudah bersama Allah itu dah. Ya, enggak bersama siapa-siapa lagi di situ. Yakinlah itu Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakarah tanya jawab. Mudah-mudahan dengan adanya muzakarah dan tanya jawab menambah pemahaman kita lebih halus dan lebih dalam lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.